Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 12 Februari 2026. IHSG-nya turun sedikit ya, 0,31. Kemudian movernya masih ada di bumi, BBCA, PTRO, Antam, Tins, BBRI, Raja, BMRI, Dewa, Cuan, Telkom, Bufa, Inco, Mina, dan seterusnya. Ini kondisinya bumi masih secara transaksi masih lumayan gede. Value transaksi hari ini masih di bawah rata-rata. Jadi kalau kemarin itu sampai 25 triliun lebih, hari ini hanya 22,3 T. Dan asingnya jualan lagi ya. Jualan 2,03 triliun. Oke, saya akan bahas salah satu laporan dari Unilever yang sudah melaporkan laporan keuangannya di closing 2025. Ini aset lancar ya, kas setara kas di 5,7 triliun yang biasanya 671 miliar, ini 5,7 triliun. Sepertinya dia akan punya kas yang jumbo sekali. Ini karena ada penjualan salah satu unit bisnisnya mereka ya. Terus piutang usaha juga ya kira-kira so-so, kemudian persediaan juga so-so, sehingga jumlah aset lancarnya naik dan jumlah aset tidak lancarnya turun sekitar berapa nih? Hampir 1 miliar lah ya. Karena ada aset tetap yang turun. Ya, mungkin karena ada penjualan tadi ya, ada Sariwangi dan juga ada pemisahan bisnis es krim. Terus liabilitas ya, pinjaman tidak ada, kemudian ini sehat ya. Terus utang usaha pihak ketiga ini aman saja, utang pajak ya agak gede dikit, accrual dan aman sih. Liabilitasnya aman, liabilitas jangka panjangnya juga kira-kira aman, liabilitasnya sebentar. Ini oke. Tadi yang jadi naik adalah beban accrual kemudian sama utang pajak ya. Oke, harusnya oke. Terus ekuitas oke karena ini naik. Saldo laba yang belum dicadangkannya dari awalnya 1,9 T menjadi 4,5 triliun. Jadi secara total ekuitas dan liabilitas 20 T naik 4 T, aman banget. Nah, ini operasi yang dilanjutkan. Ini adalah sudah diperbaharui ya. Sudah diperbaharui kondisinya penjualan bersih. Ini kalau dilihat dibandingkan 2024 ini bagus ya, naik dari 30,6 T menjadi 31,9 T. Jadi naik 1,3 triliun. Setahun naik 1,3 triliun itu gede ya teman-teman ya. Itu bukan angka yang kecil karena hanya dalam waktu 1 tahun. Terus laba bruto naik 500-an miliar ya. Dari 14,5 menjadi 14,997. Lalu laba usaha juga naik 38T ke 3,8T ke 4,5T. Laba sebelum pajak naik. Nah, ini ada operasi yang dihentikan ya. Laba penjualan operasi yang dihentikan itu 3,7 T. Jumlah laba dari operasi yang dihentikan setelah pajak itu 4,1 T. Jadi total labanya itu 7,6 T. Memang naiknya luar biasa ya, 3,3 ke 7,6. Nah, makanya kemarin ada reversal di Unilever. Nah, ini di area hijau ini kemarin kemudian udah naik dan ini beberapa hari tertahan ya di 2.300. Nah, asingnya masih tetap jual tapi hijau-hijaunya masih tetap lumayan optimis ya sepertinya, dan kita lihat aja. Terus selanjutnya dari saldo laba yang dicadangkan yang belum dicadangkan ya tadi ya, dari 2024 1,9 T menjadi 2025 Desember 4,5 triliun, dan itu bagus-bagus saja untuk kita. Harus kasnya ini 39 ke 40. Ini artinya memang benar dia mengalami kenaikan. Operasionalnya naik bagus dan labanya juga naik tinggi karena ada penjualan tadi perusahaan yang selama ini menjadi bagiannya mereka. Kita lihat saja detailnya apa saja yang ada di situ. 2Z. Nah nih di catatan 2Z, operasi yang dihentikan adalah komponen dari usaha perseroan di mana operasi dan arus kasnya dapat diberikan secara jelas dari komponen lain dalam perseroan. Mewakili lini usaha merupakan bagian dari rencana.
terkoordinir. Klasifikasi sebagai operasi dihentikan ketika bla 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 bla. Oh, ini hanya penjelasan saja. Kembali catatan 39 ya, kita. Yes, ini dia. Hasil dari operasi yang dihentikan pada tanggal 19 Maret 2024. Unilever selaku entitas induk terakhir persiapan mengumumkan langkah strategis untuk memisahkan bisnis es krim. Jadi memang di area Cikarang ini berubah ya namanya, dari awalnya Unilever menjadi PT The Magnum Ice Cream Indonesia. Nah, ini telah disetujui pada rapat umum pemegang saham luar biasa 14 Januari 2025 dan pada tanggal 8 Desember 2025 bisnis es krim secara efektif dialihkan kepada, terus pada 31 Desember bisnis es krim diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan. Jadi dia termasuk yang dihentikan. Laba rugi penghasilan komersial komparatif tahun 2024 telah disesuaikan kembali. Artinya tadi yang titik 2 tadi itu sudah dinormalisasi. Jadi dikeluarkan ya bisnis yang tadi sudah dihentikan. Sehubungan dengan klasifikasi aset, tetap bisnis teh dengan merek Sariwangi sebagai aset dimiliki untuk dijual. Pada catatan 38, bisnis teh dengan merek Sariwangi sebelumnya tidak disajikan sebagai operasi yang dihentikan atau diklasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian, laporan laba bersih komparatif disajikan kembali untuk menunjukkan operasi yang dihentikan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Jadi semua tadi ya di 2024-nya itu dikecualikan. Hasil dari operasi yang dihentikan sebagai berikut. Nih, laba penjualan operasi yang dihentikan adalah 4,8 triliun ya. Terus dikurangi pajak, kemudian laba penjualan operasi yang dihentikan setelah pajak, jumlah laba bla bla bla, seterusnya kas, terusnya dari 2024 dibandingkan menjadi kas neto berjalan 7,3 triliun. Jadi penjualan unit bisnis kayaknya ini memang bersih-bersih Unilever. Mereka mungkin akan fokus di produk-produk di rumah tangga. Jadi es krim dijual, kemudian tehnya juga dijual ya, bisnis teh Sariwangi ini diharapkan transaksi selesai pada Maret 2026. Harusnya yang dituliskan di sini itu adalah, sebentar, apakah ini hasil es krim saja atau plus Sariwangi ya? Kalau asetnya itu sudah diklasifikasikan di 2025 kemarin itu. Tapi kalau laba ntar, ya harusnya dua-duanya ya, harusnya dua-duanya. Tapi memang estimasinya kok agak, penjualan es krim kan estimasi sebesar 7 triliun nih jualan es krim pada tanggal 38 Desember. Cuma yang merek Sariwanginya ini belum ditransaksi, belum selesai nih kalau ngelihat seperti ini. Jadi harusnya yang 2025 itu harusnya hanya es krim saja yang tercatat. Cuma nggak tahu ini, saya nggak terlalu jelas ini kondisinya. Buat teman-teman yang punya informasi lebih jelas silahkan komen ya. Kalau menurut saya ini adalah penjualan es krimnya, kemudian penjualan Sariwanginya ini transaksinya baru selesai di ini Maret 2026. Tapi sudah dialihkan secara aset. Terus kita lanjutkan ke pembahasan laba segmen nih. Segmen usaha 2025 ini ada kebutuhan rumah tangga, perawatan tubuh dan seterusnya, kemudian makanan dan minuman. Total kan penjualannya 31T, labanya 14, hasil segmen K. Ini 23 ke 8. Kalau di sini kelihatan 22 ke 8,1. Jadi semuanya dua-duanya naik nih. Antara kebutuhan rumah tangga dan makanan minuman. Bahkan profitnya pun juga naik. Laba bruto 11,1 ke 11,1. Oh, mirip-mirip. Kemudian ini dari 34 ke 38. Oh, yang naikin laba agak banyak itu adalah di makanan dan minuman. Oke, jadi gitu ya. Nah, kira-kira gimana Unilever masuk ke screener kita? Bagus nggak kira-kira? Nah, cek aja langsung UNVR. Nah, ini dia. Pada waktu kemarin kita estimasi UNVR itu EPS-nya sekitar Rp96 ya, karena 30, 24, 30 gitu. Harapannya ya kira-kira 10 lah, sama kayak kuartal 4-nya 2024 gitu. Ternyata kuartal 4-nya jadi 100 perak, 112 sehingga jadi 200 nih setahunnya. Jadi lonjaknya itu tinggi sekali. Jadi 200, kemudian payout ratio-nya 100%. Maka dia kemungkinan bagi dividennya berapa? Di 8,7%. Untuk historicalnya Unilever bagaimana? Gede nggak?
Gede banget, gede banget. Kenapa? Karena sebelumnya 2023 dia bagi 140, 2024 dia bagi cuma 88. Lah kalau ini bagi 200 kan tadi sudah berkomitmen tuh. Jadi Unilever tuh berkomitmen payout ratio 100%. Nah, menjaga dividen dengan payout ratio 100%. Terus sekaligus menyiapkan dividen tambahan yang berasal dari hasil divestasi bisnis ke es krim dan teh Sariwang. Ya kalau ngelihat catatannya sini sudah dua-duanya ya. Dua-duanya sudah dimasukkan. Nah, kalau kita hitung ya begini jadinya. Kira-kira 8,7% di harga sekarang 2.300. Sebenarnya ini masih lumayan mahal sih. Tapi kalau ngelihat historinya si UNVR ya Unilever, ini termasuk murah sekali. Karena zaman-zaman dulu itu yield rasionya Unilever itu ya paling 3%, 4%. Zaman dulu maksudnya waktu di sini-sini nih. Nah, tuh naik turun naik turun naik turun. Ini kan dividen-dividen yang dibagikan ini DD ini paling cuma berapa 3% tuh 375 dari 8.300 ya kan 24%an. Ini 424 dari 8.800 600. Masih ya grafiknya jadi gunung ya. Ini masih downtrend. Sempat reversal terus ini balik lagi. Ini grafik bulanan. Nah, kalau harian kondisi seperti sempat downtrend masuk sini, ini bottom bawahnya. Kemudian nggak bisa balik lagi ya, ini 1.300, habis itu naik, sekarang turun dan kondisi sekarang naik lagi ya, posisi ini naik. Menarik nggak kira-kira? Ini bisa dipantau ya, tapi disclaimer on selalu. Pause dulu ya, baca baik-baik dan jangan FOMO. Gitu. Kalau 8,7 kita masukkan ke payout dividend for living bagaimana? 8,7 kalau kita masukkan itu selama 25 tahun nabung 2 jutaan per bulan sampai tahun ke-25 itu kita dapat dividen sekitar 18 juta per bulan. Gede sih sebenarnya. Ini sudah gede ini. 10 juta itu 18 juta itu setara dengan kira-kira 10 juta uang hari ini. Jadi selama 25 tahun nabung jadi 2,5 miliar, masih masuk di saham, dapat dividen 217 dibagi 12 ya 18 juta per bulan. Lumayan ya, lumayan banget. Nah, buat yang pengen lihat-lihat kondisi ya itulah fundamentalnya per sekarang di Unilever. Tapi tahun besok tidak ada jaminan untuk itu terulang lagi. Memang kondisi laporan keuangannya posisinya memang naik ya. Nah, ini dia. Dengan pertumbuhan yang ada, apakah akan lanjut tumbuh terus di 2026, 2027, 2028? Nah, itu nanti jadi pembuktiannya Unilever. Kan di story pergerakan harga ini dulu, karena dia tumbuh terus tiap tahun tuh. Pas waktu dia nggak tumbuh terus, jadinya harganya jadi turun terus. Karena turun sampai bawah sendiri jadinya ya. Nah ini ya 2008 laba bersih 2T, 3T, 3,3, 4, 4,8 kan tumbuh terus nih. 5, 5,7, 5,8 tumbuhnya konsisten. Naik 6,3, 7, habis itu 9. Nah, setelah 2018 struggle dia. 7,3 turun lagi, habis itu 4,8 turun lagi, 3,3 turun lagi. Nah ini reversal seolah-olah nih di laporan keuangannya 2025 jadi 7,6T. Tapi sebenarnya dia di 3, berapa tadi? 3,4 ya harusnya ya. Ya inilah ya 3, sekian lah kalau dibandingkan sebelumnya di luar ini, di luar bersih-bersih atau di luar jualan Sariwangi dan es krim. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you yang sudah support ya. Semangat.